Banyak rekan-rekan media yang menanyakan kepada saya mengenai kasus seorang ibu yang menjadi tersangka dan harus menjalani pemidanaan, sementara masih mempunyai seorang putri usia balita. Bagaimana dengan nasib putrinya ini? Sahabat, banyak rekan-rekan media yang menanyakan kepada saya mengenai kasus seorang ibu yang menjadi tersangka dan harus menjalani pemidanaan, sementara masih mempunyai seorang putri usia balita. Bagaimana dengan nasib putrinya ini? Menurut saya, bila masih ada ayahnya, memang sebaiknya anak tinggal bersama sang ayah. Karena daripada tinggal di sel bersama sang ibu, yang kita tahu juga sel sudah over capacity. Lalu bagaimana dengan kuasa asuh anak tersebut? Karena sudah berpisah ibunya dan ayahnya, dan kuasa asuh ada di ibu. Nah, agar terjadi pemindahan kuasa asuh, memang sebaiknya ayah mengajukan gugatan baru ke pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan. Tetapi tanpa pemindahan kuasa asuh pun, anak sebetulnya tetap boleh atau bisa tinggal bersama dengan ayah. Karena mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kita sebetulnya sering memikirkan nasib anak-anak yang melakukan perbuatan pidana dan akhirnya harus mendekam di dalam penjara khusus anak atau LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun tidak begitu banyak waktu kita gunakan untuk mencermati kondisi anak-anak yang orang tua mereka menjadi narapidana. Dan tentu saja harus tinggal terpisah dengan sang ibu, ini khususnya ya. Sebetulnya penjara sebagus apapun layanannya pasti bukan merupakan tempat yang ideal untuk mengasuh dan membesarkan anak. Namun seiring dengan makin banyaknya penghuni lapas dan banyak dari mereka berstatus juga sebagai orang tua, maka sudah sepatutnya kita mencari jalan agar proses tumbuh kembang anak-anak dari para narapidana itu tetap terjaga. Kita harus memahami bahwa orang tua bisa bermasalah, tak terkecuali masalah pidana. Namun mohon anak tidak boleh terkena getahnya. Anak tetap harus terhindar dari stigma, pelabelan, penghakiman terkait status orang tuanya. Sejumlah riset menarik simpulan yang cukup mengagetkan, yang membuka katup kesadaran kita bahwa mengasuh anak di dalam lapas adalah opsi yang patut dipertimbangkan. Ada beberapa negara yang otoritas lapasnya memperkenankan narapidana, khususnya narapidana wanita, untuk pulang ke rumah pada pagi harinya, menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan anak-anak. Apakah itu membuatkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, dan berbagai kegiatan pengasuhan lainnya. Lalu menjelang sore, narapidana sekaligus ibu itu bisa kembali ke lapas. Anak-anak usia bayi, bahkan otoritas lapas dapat memperkenankan napi mengasuh, memberi makan, menyusui, dan sebagainya pada siang harinya. Dan pada malam hari, bayi-bayi itu dapat dititipkan di semacam penitipan bayi yang juga diadakan oleh pihak lapas, lengkap dengan perawat atau babysitternya. Mungkin hal ini bisa menjadi pertimbangan dari Direktorat Jenderal Lapas. Ya. Dengan pendekatan semacam ini, ikatan lahir batin anak dan orang tua yang berstatus napi tetap dapat terjaga dan terbina. Tidak hanya bermanfaat bagi anak, namun pengasuhan di dalam lapas juga memberikan kesempatan pada para napi wanita untuk mengasah jiwa asih dan asuh mereka. Bahkan di dalam lapas, para napi juga dapat belajar tentang parenting skills, tentang seluk-beluk pengasuhan anak. Dan beberapa riset menyimpulkan dengan pengalaman positif sedemikian rupa, risiko residivisme para napi wanita akan lebih rendah dan kesehatan mental mereka pun akan berkembang lebih baik. Ini semua tentang pengasuhan. Ya. Nah sekarang tentang kuasa asuh.
Masalah kuasa asuh biasanya baru mengemuka saat pasutri bercerai. Nah, kuasa asuh ditetapkan melalui putusan hakim. Bayangkan bahwa seorang napi adalah orang tua yang memegang kuasa asuh atas anak. Mantan pasangan sang napi tersebut bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan agar kuasa asuh dialihkan ke dirinya. Dan nanti hakim yang akan menilai dan kemudian memutuskan apakah kuasa asuh tetap berada pada sang napi atau dialihkan ke mantan suami atau mantan istri dari sang napi tersebut. Kita anggap kuasa asuh dialihkan. Namun mohon diingat, saya ingin betul-betul berpesan satu hal. Orang tua pemegang kuasa asuh mohon tidak menutup akses bagi anak untuk tetap menjalin hubungan penuh kasih sayang dengan orang tua mereka yang tidak memegang kuasa asuh. Betapapun orang tua tanpa kuasa asuh itu adalah seorang narapidana. Demikian pula orang tua tanpa kuasa asuh mohon tidak menguasai anak dengan cara memutus pertalian anak dengan orang tua pemegang kuasa asuh. Orang tua pemegang kuasa asuh mohon menghormati sekaligus legowo dengan putusan hakim tersebut. Situasi perceraian memang hampir selalu memperberat hidup anak. Ini kita sadari. Semakin berat manakala salah satu atau apalagi ketika kedua orang tua berurusan dengan hukum dan harus menjadi penghuni lapas. Namun sekali lagi dalam situasi seberat apapun juga, ayah bunda dan semua pihak mohon tetap berikhtiar mencari cara menemukan jalan agar kepentingan terbaik anak dapat terrealisasi dan proses tumbuh kembang mereka tetap berlangsung seoptimal mungkin. Itu yang menjadi harapan saya. Terima kasih.